Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita ketemu di praktek intermediate counting ya, terkait dengan depresiasi dengan beberapa metode. Waktu kita bicara di teori intermediate counting kemarin sudah kita simulasikan dengan metode garis lurus ya, sehingga diperoleh tarif depresiasi yang sama setiap periodenya. Nah, sehingga dari metode garis lurus sangat sederhana, sehingga beban depresiasinya dari periode ke periode mencerminkan nilai yang sama. Nah, di praktek ini akan saya simulasikan ya langsung dengan menggunakan aplikasi Excel dengan kasus yang sama yang ada di teori intermediate kemarin, bahwa harga mesin itu 200 juta di sini. Kemudian di mana memiliki nilai residu atau nilai sisa 15 juta, sehingga yang menjadi beban depresiasi sampai dengan umur ekonomis nanti adalah 185 juta. Nah, sehingga 158 juta ini akan dialokasikan secara rasional dan sistematis selama umur ekonomis ya, estimasi umur ekonomis. Nah, terkait dengan simulasi ini akan kita hitung berdasarkan unit produksi. Nah, ketika nanti penentuan depresiasi itu dengan unit produksi atau jam kerja, tekniknya sama ya, tinggal nanti mengganti, kalau di sini depresiasi per unit ya diganti aja depresiasi per jam. Ketika kasus yang ada di intermediate kemarin ya, kita praktekkan di sini bahwa perusahaan ini selama 5 periode itu memproduksi tahun pertama 20.000 unit, tahun kedua 20.000 unit, tahun ketiga 20.000 unit, tahun keempat 22.000 unit, tahun kelima 18.000 unit, sehingga diketahui total yang diproduksi selama 5 tahun itu adalah 100 unit. Nah, sehingga ketika nanti akan ditentukan dengan metode berdasarkan unit produksi ya, seperti di dalam rumus ya, Anda menentukan basis depresiasi, kemudian prosentase, kalau prosentase itu untuk menentukan persentase terkait dengan garis lurus kemarin. Nah, kita akan melihat dari unit produksi. Nah, per unitnya diketahui tarifnya adalah 1.800. Nah, 1.800 ini diperoleh dari biaya depresiasi ya, beban yang didepresiasikan itu dibagi dengan jumlah total dari unit produksi. Nah, sehingga diketahui sebesar 1.850 per unit produksi. Nah, di sini akan tertera tarif nantinya, bahwa tarifnya adalah per unit produksi. Nah, sehingga di tahun pertama itu sebesar yang diproduksi adalah 20.000 kali tarif 1.850 kali 1 lah, sehingga akan ketemu beban depresiasi tahun pertama itu sebesar 37 juta gitu ya, 37 juta, sehingga berdampak pada nilai buku ya, nilai buku di periode pertama ya, periode pertama ketika mengakui adanya depresiasi, sehingga ketemu 163 juta itu untuk nilai buku atas perolehan aset kemarin, di mana sudah mengalokasikan terkait dengan beban depresiasi berdasarkan unit produksi. Nah, sehingga meskipun dicari dengan garis lurus atau unit produksi, maka di akhir periode nanti harus mencerminkan nilai yang sama ya, nilai yang sama sebesar nilai residu 15 juta di akhir periode 2023, katakanlah di periode kelima. Nah, sehingga total dari depresiasi ya juga harus mencerminkan biaya atau beban yang didepresiasikan. Nah, karena di tahun keempat dan tahun kelima ini unit produksi yang
nya atau unit produksi yang dihasilkan berbeda, maka memunculkan beban depresiasi yang berbeda pula. Ya misalnya di tahun 2022 atau tahun keempat ini ternyata unit yang diproduksi adalah 22.000, sehingga kali tarif 1.850 akan memunculkan beban depresiasi yang berbeda dari periode sebelumnya. Nah ini ketika apa? Depresiasi itu ditentukan dengan unit produksi. Nah bagaimana kalau ditentukan dengan tarif berdasarkan jumlah angka tahun, ya jumlah angka tahun dengan kasus yang sama, ya, dengan kasus yang sama tadi, di mana harga perolehannya adalah 200 juta, nilai residu 15 juta, depresiasinya 185 juta. Ketika ditentukan dengan jumlah angka tahun, maka tarif tahun pertama itu diperoleh dari 5/15. Nah sehingga kita balik dari tahun pertama itu untuk pembaginya lebih besar 5/15. Lah kenapa seperti itu di dalam prakteknya? Nah mungkin ketika aset yang dimiliki tahun pertama ini lebih berkontribusi terkait dengan pendapatan dan laba lebih maksimal. Nah sehingga apa? Beban tarif depresiasinya tentunya lebih tinggi gitu ya daripada tahun-tahun berikutnya. Misalnya di tahun pertama 61, tahun kedua 49, berapa lah, ini mencerminkan nilai yang tidak sama. Beda ketika kita bicara garis lurus ya, dari depresiasinya akan sama. Nah di akhir periode juga harus mencerminkan nilai residu nantinya. Nah ini terkait dengan penentuan depresiasi dengan jumlah angka tahun. Nah bagaimana nanti kalau umurnya adalah 8 tahun, ya kita jumlah dulu, ya kan 1 sampai 8 kita jumlahkan. Lah tahun pertama bagaimana? Ya 8 dibagi jumlah dari 1 sampai 8 itu sendiri untuk menentukan terkait dengan jumlah angka tahun sesuai dengan estimasi dari umur ekonomis akan aset itu sendiri. Nah ketika nanti diketahui ya di tahun 2021 harus bagaimana terkait dengan akumulasi depresiasinya, nilai bukunya. Kalau kita melihat di data ini kan langsung bisa diketahui ya, kita bisa mengetahui nilai akumulasinya, kemudian nilai bukunya berapa. Nah ini untuk metode jumlah angka tahun. Nah bagaimana kalau dengan double decline balance atau saldo menurun berganda? Nah di sini tarifnya 2 kali tarif garis lurus gitu ya, 2 kali tarif garis lurus, sehingga penentuan di awal itu adalah dengan nilai buku ya, nilai buku yang sama. Kemudian di awal tahun atau depresiasi pengakuan awal tahun adalah 200 sama dengan nilai buku kali tarif kali 1, sehingga beban depresiasinya adalah 80 juta. Ini untuk tahun pertama. Nah, bagaimana untuk tahun berikutnya? Ya, Anda harus melihat dulu akumulasi nilai buku tahun berikutnya. Nah, sehingga di sini di tahun 2019 akhir itu mencerminkan nilai buku 120. Dari mana? Ya dari nilai awal perolehan aset dikurangi akumulasi depresiasi tahun pertama. Sehingga di sini menunjukkan nilai buku di tahun kedua, ya tahun buka atau di akhir tahun pertama. Nah, sehingga nantinya di tahun 2020 ini yang dipakai adalah setelah dikurangi akumulasi penyusutan untuk menentukan tarif berikutnya atau menentukan beban depresiasi tahun kedua. Nah seperti itu sampai dengan nanti sampai tahun 2023. Begitu juga ketika nanti sampai tahun 2023 harus menyerminkan nilai residu yang sama atau nilai yang sama. Ini terkait dengan simulasi untuk pengakuan terkait dengan beban penyusutan baik dengan 4 metode yang sudah kami sampaikan. Sekian, terima kasih.